Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan, waktu, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta dalam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, contoh terbaik kita dalam akhlak dan kehidupan. Pertama, pendahuluan. Kenapa kita perlu bicara soal kepribadian kafah? Teman-teman semua, di zaman sekarang banyak dari kita bertanya-tanya. Pertama, bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik? Kedua, bagaimana hidup agar lebih tenang? Ketiga, bagaimana memperbaiki diri tanpa merasa tertekan? Islam sebenarnya sudah memberi jawabannya, dan itu adalah dalam satu konsep penting. Kepribadian kafah, pribadi yang utuh, stabil, dan selaras dengan ajaran Islam. Kafah berarti menyeluruh. Artinya, Islam tidak hanya diamalkan di masjid, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, di pergaulan, di media sosial, dan di hati kita sendiri. Apa sebenarnya kepribadian kafah? Kepribadian kafah bukan hanya tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah salah, bukan tentang menjadi alim sepanjang waktu. Kepribadian kafah adalah proses panjang. Proses yang pertama, jatuh bangunnya wajar, kedua, salahnya manusiawi, tiga, perubahannya bertahap, keempat, tapi arah dan tujuannya jelas, mendekat kepada Allah. Fondasi utama, iman dan ketakwaan. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allazi amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. La bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini berkata jujur kepada kita, ketenangan tidak datang dari dunia, tapi dari Allah. Karena itu, orang yang membangun kepribadian kafah akan pertama, meletakkan Allah di dalam hatinya, kedua, melibatkan Allah dalam keputusannya, ketiga, dan kembali ke Allah ketika hatinya resah. 6 fondasi kepribadian kafah. Pertama, pengetahuan tentang Islam. Bukan harus hafal banyak dalil, cukup tahu hal-hal dasar. Pertama, apa tujuan hidup? Kedua, apa itu iman? Ketiga, apa itu akhlak? Empat, bagaimana cara menjadi manusia yang baik? Konten ini memberi arah dalam hidup. Kedua, sikap keberagaman. Ini tentang bagaimana kita memposisikan Allah dalam hati. Bukan sekadar ritual, tapi rasa hormat, rasa takut, sekaligus cinta kepada Allah. Dan ini tumbuh dari hati sering diajak bicara dengan berdoa. Ketiga, keterampilan beragama. Ini adalah kemampuan mempraktekkan Islam dalam secara nyata. Pertama, menjaga lisan. Kedua, mengontrol amarah. Tiga, bersikap jujur. Keempat, tidak menyakiti orang lain. Lima, dan memperbaiki akhlak hari demi hari. Inilah yang membuat orang merasa nyaman dekat dengan kita. Keempat, komitmen. Komitmen itu sederhana, tetap baik, bahkan saat tidak ada yang melihat. Komitmen bukan tentang kata-kata, tapi tentang konsistensi dalam melakukan kebaikan. Kelima, percaya diri sebagai muslim. Banyak orang merasa, aku tidak layak menjadi muslim yang baik. Aku masih banyak dosa. Tapi ingat, Allah tidak melihat seberapa sering kita jatuh. Allah melihat seberapa sering kita bangkit, itu yang membuat kita pantas. Keenam, mengamalkan Islam di dunia nyata. Di rumah, di pekerjaan, di pergaulan, di media sosial, semua punya nilai ibadah jika dilakukan dengan akhlak. Itulah keindahan Islam. Tidak pernah membatasi ibadah di tempat tertentu saja. Kenapa kepribadian kafah penting untuk kehidupan modern? Karena di dunia hari ini, pertama, penuh tekanan, kedua, penuh godaan, ketiga, penuh informasi yang membingungkan, keempat, penuh pembandingan dengan orang lain. Dan kalau tidak punya pegangan, kita mudah goyah. Tapi seseorang yang membangun kepribadian kafah, pertama, hatinya lebih kuat. Kedua, pikirannya lebih jernih. Ketiga, emosinya lebih stabil. Dan keempat, keputusan lebih tepat. Dua yang paling penting, dia akan menjadi manusia yang bermanfaat. Terakhir, perjalanan yang tidak pernah berhenti. Teman-teman semua, perjalanan membangun kepribadian kafah
bukan perjalanan sehari atau seminggu. Ini perjalanan seumur hidup. Yang penting bukan cepatnya berubah, tapi arahnya yang benar. Yang penting bukan seberapa jauh langkahnya, tapi kita harus terus melangkah. Semoga Allah menjadi kita orang-orang yang hatinya lembut, akhlak baik, imannya kuat, dan hidupnya bermanfaat. Perjalanan yang tidak pernah berhenti. Teman-teman semua, sebelum saya akhiri dalam satu hal ini, saya ingin tekankan perjalanan kita dalam membangun kepribadian kafah itu bukan perlombaan, bukan juga tentang siapa yang paling cepat berubah atau siapa yang paling sempurna. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang bertumbuh dalam diam, ada yang berubah perlahan, ada yang masih mencari, dan ada yang baru mulai hari ini. Dan itu semua tidak apa-apa. Allah melihat setiap langkah kecil kita, kecil apapun itu. Terkadang kita merasa tidak pantas, merasa masih banyak salah, atau merasa belum menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi justru disitulah letak keindahan perjalanan ini. Allah tidak menilai kita dari hasil akhir, tapi dari keikhlasan usaha. Jika hari ini kita menjadi sedikit lebih sabar, sedikit lebih jujur, sedikit lebih pemaaf, sedikit lebih dekat kepada Allah, maka itu sudah merupakan kemenangan besar. Dan ingat, menjadi pribadi yang kafah bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi seseorang yang selalu tahu kemana harus kembali kepada Allah. Bagi kita diberi hati yang kuat saat diuji, hati yang lembut saat marah, hati yang berdamai saat bingung, dan hati yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi jalan menuju ridhonya. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi cahaya di hari ketika cahaya sangat kita butuhkan. Dan semoga Allah menjadi kita manusia yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, nambah kebaikan, dan menjadi pengingat baik bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat keberkahan dan ampunan Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita.